Ustaz, bagaimana nasib musisi yang bertobat di akhirat? Bagaimana cara tobatnya? Ya tobatnya tinggalkan itu musik-musik. Bertobat. Jangan goyang-goyang lagi. Jangan genjreng-genjreng lagi. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Musik itu diharamkan dengan ijma ulama. 4 mazhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik, ulama Syafi'iyah. Suruh orang-orang yang mengatakan musik itu halal, buka buku-buku mazhab Syafi'i. Semuanya pasti bilang musik itu apa? Haram. Nah, sebagian orang kalau sudah bicara musik, kita bilang kita harus bermadhab Syafi'i, sudah bicara musik, madhabnya dia buang, enggak pakai madhab Syafi'i lagi. Ya, nah benar, 4 madhab, madhab Abu Hanifah, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya mengharamkan musik. Dan musik itu benar-benar melalaikan. Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, kita pun tahu mudaratnya besar. Ya tidak? Seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik, saya bilang musik tetap haram. Kenapa? Mudaratnya besar. Betapa banyak orang main musik, lalai, tidak nikmat baca Al-Quran, tidak bisa menangis baca Al-Quran. Kemudian main musik, akhirnya perempuan zina dan macam-macam. Ini temannya para pemusik. Apakah musik mendatangkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Kalau musik mendatangkan kebahagiaan, harusnya para pemusik adalah orang yang paling bahagia. Ternyata di antara mereka ada yang morfin, di antara mereka ada yang berzina, rumah tangganya rusak, di antara mereka yang bunuh diri. Ya, ente ingin bahagia, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Betapa banyak mereka menampakkan diri mereka seakan-akan berbahagia, ternyata mereka tidak bahagia. Ente lihat aja nasib-nasib mereka, lihat. Kenyataan yang ente lihat, bisa lihat. Apakah mereka bagus? Mungkin ada 1-2, tapi Islam dibangun di atas hukum ghalib. Biasanya bagaimana? Yang nadir, yang jarang tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan musik, saya bilang haram. Apalagi ada dalil yang mengharamkan apa? Musik. Apalagi ijma ulama mengharamkan musik. Benar-benar melalaikan ya. Ustaz, saya pernah dengar musik itu haram, tapi saya ragu karena saya suka musik. Tolong penjelasan dalil tentang pengharaman musik. Ini dalil haram musik ya, di antaranya dalam surat Luqman, ya minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagian ulama ya seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari ya, Syarah Sahih Bukhari ya, versi Ibnu Rajab, dia mengatakan bahwasanya dimaksud dengan nyanyian tersebut adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau karena beliau mengatakan tafsiran tersebut muncul dari Ibnu Mas'ud tatkala kaum muslimin sudah bercampur dengan orang-orang Romawi yang masuk Islam dan kebiasaan mereka adalah menyanyi sambil musik-musikan. Maka ayat ini berkaitan dengan musik ya. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Bukhari Nabi SAW mengatakan la yakunana aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Jadi kalau ada barang, karena asalnya barang haram memang apa namanya ditiadakan. Oleh karena kalau ada yang mencuri alat musik maka tidak perlu dipotong tangannya. Demikian juga beliau mengatakan dalam kitabnya kalau ada orang yang masuk ke rumah seorang muslim, misalnya kemudian dia pun ada orang muslim tersebut punya alat musik, kemudian dia merusak alat musik tersebut, maka dia tidak perlu ganti. Dia tidak perlu ganti. Oleh karena saya sampaikan kalau antum pergi ke toko alat musik, antum masuk hancurkan alat musiknya. Antum bilang, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau saya hancurkan tidak perlu ganti. Kata dia, tidak usah ganti tapi tolong masuk kantor polisi ya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Oleh karenanya semuanya, ulama 4 mazhab semuanya mengharamkan apa? Musik. Dan kenyataannya musik ya adalah melalaikan. Kita semua tahu musik apa? Melalaikan. Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani.
Ya Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik ya. Akhirnya apa? Ada nada dan dakwah misalnya. Lagi dakwah yang hadir laki-laki perempuan waktu joget-joget. Apakah dengan joget gini nambah iman ya ikhwan? Pikir sendirilah. Orang joget-joget nambah iman. Nambah teler bukan nambah iman.